Hai sahabat Laughing, selamat tahun baru. Ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-11. Kena kanker lalu hamil, emang bisa? Jangan lupa saksikan di YouTube dan Spotify Laughing Indonesia. Sebagai perempuan, hamil, melahirkan, dan menjadi ibu adalah peran yang lekat dengan kami. Dinantikan dan dinikmati. Kondisi kami yang memiliki pengalaman dengan kanker payudara bisa jadi meminimalkan kondisi ini. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Hari ini storyteller kita adalah Anita Oktaviana, punya pengalaman yang luar biasa yang nanti akan diceritakan ke sahabat-sahabat Laughing sekalian. Nit, nah kita mulai cerita kamu dong. Oke, halo Mbak Mutia. Thank you ya udah datang di Pink Sama-sama. Story hari ini. Nah, supaya teman-teman di luar sana paham dulu nih latar belakang cerita Nita. Nita kan juga punya sejarah cerita journey dengan kanker payudara. Boleh nggak Nit ceritain dulu tuh? Aku terdiagnosis kanker payudara di tahun 2020 saat usiaku 28 tahun. Aku TNBC, triple negative breast cancer, menjalani beberapa treatment. Yang pertama operasi, dilanjut dengan kemoterapi sebanyak 8 kali, 8 kali. dan dilanjutkan dengan radiasi 30 kali. Panjang ya Nit. Panjang sekali prosesnya, hampir setahun lebih ya. Iya. Itu Mbak Mutia. Oke. Itu sudah menikah, punya anak pada saat itu? Saat itu aku sudah menikah dan memiliki satu orang putri berusia 2 tahun. 2 tahun, Iya, 2 tahun. Kayla. Kayla, ya betul. Ya kondisinya ya saat itu udah berkeluarga lah. Udah berkeluarga ya. Oke. Nah, yang menarik tuh dan akan sangat bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat Laughing hari ini tuh karena topiknya kan tentang kehamilan setelah didiagnosis kanker payudara. Iya. Terus ingat nggak kita tuh waktu itu pernah share Instagram di ya. Instagram story ada pertanyaan buat mereka yang udah punya kondisi penyakit kronis mau milih hamil atau enggak gitu kan? Iya, Pertanyaan betul, gitu kan? Betul. Terus, nah, ini kita balik ke sana nih. Ternyata kan kamu memilih untuk hamil. Iya. Jadi boleh nggak sharing gimana tuh prosesnya, apa yang kamu lakukan gitu kan, sampai kemudian hari ini tuh Syaka udah usia berapa bulan? Udah usia 7 bulan. 7 bulan. Iya, 7 Nah, bulan. Ini bakalan cerita yang menarik banget nih. Oke. Oke. Ya, aku sharing ya teman-teman. Jadi memiliki kanker payudara itu bukan berarti kita putus harapan. Udah end over gitu ya, Iya. end gitu. Tapi kita juga harus masih punya harapan, termasuk kita sebagai perempuan masih berusia muda gitu ya, pasti masih mikirin aku bisa nggak ya punya anak lagi, atau yang mungkin yang belum, aku bisa nggak ya nantinya punya anak gitu kan. Pasti banyak banget teman-teman kita yang berpikiran seperti itu. Apalagi kan teman-teman kita di Laughing sekarang muda-muda. Iya, Kalau sekarang kita baca iya, di betul. pembicaraan di antara mereka kan itu adalah pertanyaan yang sering sekali muncul. Betul. Nah, ini Iya. jawabannya. Jadi memang kita harus ngelihat ya kondisi dari keadaan masing-masing, karena ini nggak bisa disamaratakan Mbak Mutia. Ya, jadi aku berkunjung ke beberapa dokter untuk mencari opini-opini dokter, apakah hamil setelah treatment itu boleh nggak sih gitu. Iya. Dokter apa aja nih? Dokter onkologi yang merawat, Onkologi, oke. kemudian ada dokter kemo, kemudian ada dokter obgyn. Obgynnya ada 2 malah, obgyn yang khusus cancer dan obgyn yang dulu merawat saat aku kehamilan pertama sebelum cancer. Dan semua dokter membolehkan untuk hamil pasca treatment. Nah, dari hasil-hasil medis yang sudah ada, yaitu hasil PET scan yang bagus selama 3 kali berturut-turut, selama 3 tahun ya. 3 tahun. Kemudian hasil lab darah dan kondisi fisik yang memadai dan cukup oke, aku diizinkan untuk apabila hamil lagi itu nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi itu yang membuat aku ya udah kalau hamil ya ini berarti berkah dari Tuhan gitu. Nah,
Tapi ada nggak sih tantangan dan misalnya prosedur khusus yang harus kamu lalui dulu nih? Nggak, kan udah dapat green light dari dokter, oke, ya kan kondisi bisa. Tapi kemudian ada nggak sih challenge khusus atau misalnya prosedur yang harus kamu lalui supaya kehamilan yang kalau nanti terjadi gitu ya, kalau kehamilan itu datang tuh aman gitu, ada nggak? Pastinya ada dong Bang. Oke. Jadi Apa tuh? bedanya hamilan yang pertama dan yang kedua, ini kalau yang hamil pertama yang yang dipantau itu cuman bayi. Kalau yang kehamilan kedua, bayinya dipantau obgyn, ibunya dipantau dokter onkologi. Oke. Jadi obgyn juga memantau kehamilan, tapi dokter onkologi memantau kondisi ibunya. kamu ya? Iya, jadi aku beberapa kali tuh sampai usia 4 bulan kandungan itu masih USG rahim, payudara, memastikan tidak ada hal-hal yang itulah menjurus ke arah sana. Dan alhamdulillah aman sampai 4 bulan. Jadi boleh dilanjutkan kehamilannya gitu. Iya. Rasanya apa pada saat itu, Nit? Iya, aku pasrah aja sama Tuhan kasih berarti ada jalan gitu kan. Jadi semua yang dokter Luar biasa. suruh aku jalanin. Disuruh USG ini bolak-balik rumah sakitnya kan berarti lebih sering ya, enggak cuma USG bayi tapi USG payudara juga, USG rahim, semuanya itu dicek. Nah, ada nggak yang kamu alami atau tubuh merasakan sesuatu yang berbeda antara kehamilan pertama dengan kehamilan kedua dengan kondisi kan pasca diagnosis kanker payudara kan? Iya, Nah, iya. ada perbedaan nggak tuh? Kalau perbedaan secara fisik itu sebenarnya nggak ada sih, nggak ada yang signifikan. Cuman lebih ke apa ya? Lebih ke wanti-wanti lah kalau bahasa orang Jawanya wanti-wanti, lebih ngejaga aja gitu. Gitu sih. Nah, gimana kamu ngejaga kesehatan fisik dan mental? Karena kan gini ya, pada saat kita hamil itu kan berubah banget fisik dan mental. Apalagi ini kondisinya adalah berbeda kan, bukan sekedar hamil biasa tapi hamil pasca diagnosis kanker. Gimana tuh kamu ngejaga kondisi itu? Ngejaga kondisi pasti lebih challenging ya, kehamilan yang pertama dengan kedua ini. Pastinya makan yang sehat, kemudian tidur istirahat yang cukup, dan yang paling penting tuh adalah nggak usah mikirin sesuatu yang nggak penting untuk dipikirin. Itu jadi ya lebih lebih enjoy aja gitu, nggak usah yang stres lah, minimalisir stres. Nah, itu tapi yang itu susah untuk sih menjaga mental ya tapi itu sebenarnya susah. itu. Itu susah. Tapi apa yang membuat kamu bisa pada saat itu, Nit? Dukungan keluarga kayaknya Mbak. Jadi keluarga itu so happy dengan kehamilan aku kedua ini. Jadi mungkin gak mungkin gitu. Iya, iya. Bahkan teman-teman dekat, tetangga juga pada mikirnya beneran nih hamil, beneran hamil. Ya orang perutnya udah belendung gitu ya hamil gitu. Gitu sih. Oke. Terus selain keluarga, ada lagi nggak kegiatan yang berbeda sehingga untuk mengendalikan kondisi mental yang mungkin kan up and down ya? Kan kita tahu selama hamil hormon juga kan Betul. nggak Apa ya? Lebih ke sebenarnya kalau Ada lagi kegiatan sama aja sih, rutinitas biasa kayak kerja. Oh, bahkan kamu tetap kerja tetap biasa? kerja ke kantor. Jadi orang-orang juga dalam tanda kutip menormalisasi keadaan aku gitu, meskipun Nggak ngeliat sebagai sesuatu yang berbeda ya. Itu justru juga membantu ya. Justru bikin kita juga berpikir sama aja kok, sama aja gitu ya, meskipun tubuh merasa lebih capeknya 2 kali lipat gitu, tapi ya kita tetap jaga dari asupan nutrisi, vitamin dan istirahat yang cukup sih gitu. Nah, di Laping sendiri kan banyak nih teman-teman kita yang masih muda-muda gitu ya, sedang treatment. Kamu sendiri usia berapa ya waktu hamil? Waktu Kedua, hamil hamil kedua ya? ini aku umur 33 tahun Mbak. 33 tahun kan, masih di awal 30 ya, Iya. masih usia muda tuh. Nah, jadi apa yang menurut Anita penting untuk mereka ketahui nih sebagai survivor kanker payudara yang punya harapan yang sama untuk juga hamil dan mengasuh, punya anak, menjadi ibu? Oke. Jadi mungkin yang harus kita tahu ya Mbak ya, untuk menjadi untuk hamil kembali setelah treatment itu memang
bukan semata-mata keputusan kita doang, tapi kita harus mendapatkan persetujuan dokter. Ya. Ketika dokter memperbolehkan, oke, kamu boleh hamil lagi, barulah kita berusaha untuk bisa mungkin kita mau hamil lagi, monggo gitu sih Mbak. Ini dokternya dokter yang mana? Kan kamu tadi ke beberapa dokter, tapi menurut Nita green light utama tuh dokter obgyn kah atau onkologi kah? Dokter yang merawat kita pertama kali kita terdiagnosis kanker, karena beliaulah yang tahu Yang paham riwayat sejarah kita ya. secara totally gitu. Oke. Nah, menariknya adalah kan gini ya, kita tuh sebagai survivor kanker payudara tuh punya yang namanya golden hand. Golden hand itu adalah tangan di bagian dimana payudara kita diangkat sehingga dia memang menjadi lebih rentan kan. Betul. Harus lebih hati-hati, makanya kita sebut sebagai golden hand. Padahal sebagai ibu yang baru melahirkan, menggendong anak itu adalah sesuatu yang pasti kita lakukan. Betul, kan. betul. Gimana tuh Nit waktu itu pengalaman kamu? Oke, ini apalagi susah ya, susah mudah gitu ya. Ketika bayinya lahir dan kalau aku boleh cerita, bayiku lahirnya itu gede Mbak, jadi hampir 4 kilo. Lahir secara normal, kemudian kita harus menggendong gitu ya kalau bayinya nangis gitu kan. Awal-awal sih aku gendong, cuman untuk menggendong dalam waktu lama itu ya senut-senut ya. Jadi nggak bisa lama, dan untungnya alhamdulillah support dari suami itu sangat amat membantu sekali. Jadi kalau malam suami yang gendongin lama. Suami siaga ya? Iya, suami siaga. Alhamdulillah gitu ya. Pokoknya keluarga tuh support banget lah untuk helpful pasca persalinan itu sih. Iya. Jadi memang support system itu perannya luar biasa. Perlu banget ya. iya. Oke. Nah, Nit, terus gimana perjalanan hidup kamu kanker payudara, hamil? Gimana tuh kamu melihat hidup kamu? Ada cara kamu memandang hidup setelah journey yang luar biasa ini? Mulai serius ya. Balik lagi sih Mbak, setiap orang pasti punya masanya ya, punya masanya sendiri gitu ya. Ya mungkin dalam perjalanan, bahkan dalam perjalanan hamil yang kedua ini pun kalau aku boleh cerita ya, itu ada fase juga, itu anak pertamaku itu juga ada sakit gitu. Iya, jadi dalam keadaan hamil besar, aku nemenin anak pertamaku dirawat di rumah sakit kurang lebih 2 minggu gitu. Cuman di situ ya aku berdoa sih, meminta kekuatan lah, karena hamil yang ini kan juga nggak mudah gitu ya. Tapi dalam kondisi yang dipaksa untuk survive saat itu, ya alhamdulillah lah bisa gitu. Nah itu apa sih yang dilakuin gitu kan, yang harus kita kita harus acceptance sih Mbak, kita harus nerima kondisi apapun yang Tuhan kasih saat itu, baik itu bahagia, baik itu sedih, susah gitu ya, kita harus terima, karena aku yakin Tuhan itu punya maksud di depan gitu yang mungkin kita nggak tahu gitu kan. Jangan fokus pada sesuatu yang kita belum punya, tapi fokuslah pada apa yang kita punya dan bagaimana menjalaninya. Jadi saat itu aku punya kehamilan, aku punya anak yang harus aku maintain juga, aku juga harus maintain kondisi aku. Ya udah, aku fokus pada itu. Aku berserah sama Tuhan, minta dikuatkan, dan alhamdulillah anakku bisa sembuh, bayiku lahir sehat, akunya sehat. Itu merinding agak miringnya. Luar biasa ya, kebahagiaan yang luar biasa ya Nit. Jadi memang begitu kamu ngerasa ya, begitu kita accept, kita bisa terima, jalannya lebih mudah, lebih ringan ya, mudah mungkin ya, mudah tergantung sudut pandang, tapi rasanya lebih ringan, menjalaninya lebih ringan begitu kita bisa ikhlas menerima. Betul gitu ya. Beberapa kali dalam kalau ketemu sama teman-teman penyintas sebagai storyteller kita tuh memang biasanya begitu. Jadi pencerahannya adalah berserah tapi bukan menyerah. Betul. Benar ya? Kamu ngerasa itu banget. juga ya? Itu yang kamu lakukan. Aku selama
Ya, cancer menjadikan kita belajar ya. Kita belajar banyak banget arti kehidupan lah. Berserah tapi tidak menyerah. Wah, keren kamu nih. Terus nih pertanyaan terakhir ya. Di titik ini kalau misalnya kamu udah mengalami kan terdiagnosis, terus hamil lagi, dan tadi tuh ketemu juga dengan banyak dokter, ada nggak sih kamu pinginnya gitu ya, harapannya apa sih yang sebaiknya dokter sampaikan kepada perempuan yang merencanakan kehamilan dan kebetulan dia juga penyintas kanker payudara. Kira-kira apa tuh harapan kamu? Dokter tuh sebaiknya ngomongnya gini atau dokter tuh sebaiknya ngomongnya bagaimana? Sebenarnya gini Mbak, aku di awal mau treatment kemo itu dokter itu udah ada bilang gini, ada mau rencanain kehamilan nggak gitu. Kalau iya, itu aku kurang paham tuh ilmu kedokterannya. Jadi ada disimpan dulu itunya, sel telurnya gitu. Sebelum treatment kemo waktu itu ada dikasih opsi juga sama dokter gitu. Tapi karena pada saat itu fokusku adalah aku mau sembuh, jadi nggak kepikiran tuh kayak gitu. Jadi nggak perlu dok, aku yang penting sembuhin aku aja gitu kan. Jadi aku nggak mikirin itu. Jadi ini mungkin pesan juga buat teman-teman yang lagi melakukan pengobatan, kalau memang merencanakan ingin memiliki anak, mungkin bisa disampaikan juga ke dokter yang merawat. Dokter akan beri opsi untuk itu mungkin nggak semua dokter akan menyarankan itu ya, tapi kita ada berhak, opsi itu berhak ternyata untuk ya menanyakan bisa nggak sih dok kalau nantinya aku bisa punya anak lagi gitu. Aku pernah nanya itu karena aku masih muda saat itu ya, dan masih punya harapan pengen punya anak lagi gitu kan. Dokter menyarankan untuk itu, tapi ya saat itu aku bilang kayaknya nggak perlu dok, aku yang penting sembuh aja gitu. Itu terus sama mungkin tidak memutuskan harapan, tapi juga harus realistis. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan takdir ya. Kalau memang yang terbaik untuk kita adalah tidak hamil lagi setelah treatment, ya udah kita accept aja itu gitu ya. Balik lagi. Kita fokus pada kesembuhan kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan setelah kita sembuh, karena menjadi ibu itu banyak banget caranya loh. Menjadi ibu tuh nggak harus hamil melahirkan, nggak harus gitu. Banyak di luar sana juga yang memutuskan untuk mungkin mohon maaf yang belum bisa hamil gitu ya, bisa kok mengadopsi anak. Bahkan itu pernah menjadi salah satu opsi aku dan suami. Kalau mungkin nggak bisa hamil lagi dan kita pengen punya anak lagi, ya udah kita adopsi aja gitu. Suamiku bahkan bilang seperti itu, dan aku ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama sehat, sama-sama bisa menjalani kehidupan bareng bahagia, itu udah alhamdulillah banget sih buat kita gitu Mbak. Betul. Itu sih. Jadi kuncinya adalah untuk memulai satu rencana kehamilan, yang penting fisik dulu kita memang harus jaga, yakin bahwa semua sudah terkontrol. Ya kan? Cap atau green light tadi, dari cap dokter, istilah kamu ya, cap atau green light dari dokter ya kan, dan menjalankannya juga semua dengan situasi mungkin dalam perjalanannya nggak mudah, tapi kita harus bisa accept gitu ya Nit ya, sehingga menjalankannya juga jadi lebih ringan dan siap. Jadi bisa aja sudah hamil, tapi saat dicek tadi kan aku dicek juga nih sama dokter onkologi, dokter dikontrol rutin gitu ya. Bisa aja dalam perjalanan belum nyampe 9 bulan tiba-tiba amit-amit ya terjadi sesuatu, kita harus siap juga untuk rilis itu gitu. Jadi ibaratnya ya kita berusaha, kan Tuhan yang menentukan ya. Jadi apapun yang terjadi ya udah itu yang terbaik buat kita. Pokoknya itu aja sih yang harus dibawa gitu kemana-mana. Ini thank you banget ya. Ini tuh story kamu tuh jadi pencerahan buat teman-teman, karena banyak banget yang teman-teman kita yang memang pasti punya harapan untuk bisa menjalankan peran sebagai seorang ibu meskipun dalam kondisi kita terdiagnosis kanker. Nah, Nit, kan kita sama-sama tahu ya bahwa ada nih faktor genetik meskipun kecil bahwa kanker itu kan bisa diturunkan gitu ya. Nah,
waktu kamu terpikir, kan tadi cerita tuh sempat terpikir kalau gue hamil lagi gitu ya, itu akan juga membawa ke anakku atau tidak gitu. Itu tuh lu terpikir nggak? Pemikiran itu tuh, perenungan itu tuh terjadi nggak sih, Nit? Iya, oke. Mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi jauh sebelum aku hamil itu aku sempat mikir itu, ini cancer bakal nurun nggak ya ke anak gitu kan ya. Aku melakukan tes Mbak, namanya tes BRCA, BRCA 2 atau BRCA gitu. Ya itu tes untuk melihat apakah kansernya itu potensi untuk menurunkan ke bawah-bawah. Jadi kan kanser itu bisa nurun dari atas, bisa dari kita terus turun ke bawah kan. Itu aku melakukan tes, dan melakukan tes itu tuh harus siap mental. Karena jangan sampai ketika kita melakukan tes itu dan hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, itu malah menjadikan kita stres dan malah jadi cancer gitu kan. Nah itu aku pernah minta tes itu ke dokter, jadi dokter yang merekomendasikan tes itu, jadi gak sembarangan kita bisa tes. Dokterku tuh ada gini, Nit ngapain kamu tes kayak gini gitu kan. Emang kenapa dok? Enggak, ntar kamu malah kalau dapet hasilnya amit-amit yang tidak sesuai yang kamu harapkan, kamu malah stres nantinya. Udah remisi ntar malah stres gitu kan. Gak apa-apa dok, aku siap dengan apapun hasilnya gitu. Aku cuman pengen tahu aja gitu kan. Jadi preventif ke depannya tuh aku bisa lakukan gitu. Dan jadi ini penting banget ya. Maksudnya ini thank you Nit udah sharing, karena ini penting banget menjadi sebenarnya bisa jadi salah satu tahapan prevention untuk kondisi kita sebelum mengambil keputusan. Kayak checklist yang harus dilakukan lah ya sebelum kita dapat dokter tadi. Salah satunya mungkin dokter juga ngelihat dari situ gitu. Dan aku melakukan itu dan alhamdulillah hasilnya negatif Mbak, alhamdulillah gitu. Jadi salah satu yang bikin aku sama suami ya udah kalau memang Tuhan ngizinin lagi buat dapat amanah lagi gitu sebagai seorang orang tua, ya kita akan terima dengan lapang dada dan ikhlas dan bahagia gitu sih. Oke, thank you Anit. Tuh informasinya benar-benar mencerahkan. Satu hal lagi juga dari tadi tuh udah terpikir tapi belum aku tanyakan. Nah, soal menyusui. Ya kan? Kan kita menyusui tapi kita punya journey terapi dengan obat-obatan kemo ini kan. Nah, itu apa informasi dari dokter soal ini? Jadi amankah menyusui setelah kita menjalani kemoterapi? Iya. Sebenarnya orang awam pun menanyakan itu Mbak. Jadi kalau aku dulu ke kantor bawa tas pumping gitu ya, teman-teman yang tahu historical aku pasti nanya, loh lo ngapain pumping gitu kan ya gitu kan. Emang bisa, emang boleh gitu kan. Tapi nggak sampai ditanya sih. Nah aku menanyakan itu juga ke dokter yang merawat aku, dok gimana kalau menyusui aman gak ya buat baby, karena kan aku udah pernah kemo dan lain sebagainya. Jawaban dokter adalah aman jika sudah remisi beberapa tahun gitu. Nah, aku baca jurnal medisnya memang 2 tahun. Ada ya. Jadi bener ya dokter juga. Jadi ya dari situ aku tetap berupaya mengasihi anakku dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan alhamdulillah dari dokternya juga bilang aman, jadi ya aku lakukan aja gitu. Oke. Itu challenging tapi ya bisa dilakukan. Kita bisa dilakukan kok. Bener, challenging tapi bisa dilakukan. Story Anita yang baru kita dengar tuh relate sekali sama quotes-nya Nelson Mandela. Dia bilang, it's always seems impossible until it's done. Jadi kita selalu bersyukur, nikmati, dan jaga prosesnya. Karena gak ada yang gak mungkin. Thank you Anit untuk sharingnya hari ini. Aku seneng banget loh. Sama-sama ya Mbak. Ceritanya. Semoga bermanfaat buat semuanya juga. Oke. Kita mesti ingetin ke teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye. Gak kerasa loh. Podcastnya Love Pink Story sudah lembar ke-11, sudah setahun kita bersama-sama, yeay. Terima kasih ya viewers sudah setia bersama kami, semoga tayangan-tayangan Pink Story kita ini bermanfaat. Kalau kamu ada topik-topik yang kita ingin bahas, yang ingin kita ceritakan, jangan lupa komen di bawah ini. Sampai ketemu di Pink Story lembar selanjutnya.